Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sparta. Saya lagi mau nyalakan laptop saya, nggak bisa nih pakai HP nih. Ya, Baik, Pak. mau pakai HP-nya nggak apa saya. Silakan Nggak ya, apa-apa. siapa mau presentasi dulu. Saya Pak, Ya, silakan. saya izin melaporkan aja Pak Ya. terkait progres saya terakhir. Ah, Saya sedang bab 4 menuju saya sedang ngumpulin data nggak jelas suaranya Mas, putus-putus Mas. Pak. Jadi, halo Pak, halo. Suara putus-putus. Ya. Apakah masih putus-putus Pak? Saya tutupnya HP ini udah boleh buka aja. Laptop saya mau mulai buka. Kenapa Pak? Saya tutup ya HP ini, laptop saya. Oke Pak. Oke, silakan. Oke, baik Pak. Jadi untuk Ya. progres terakhir dari skripsi saya itu, Ya. saya minggu depan ke kampus Pak, ingin bertemu dengan Bu Wil dan juga Bu Vidi, konsultasi terkait Ya. revisi Ya. bab 3 Ya. saya. Ya. Kemudian untuk sembari revisi, kemarin saya mendapatkan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Itu Ya. totalnya ada 24 Pak, 24 perusahaan yang terdaftar. Nah itu saya sekarang lagi ngumpulin kolek data Pak. Jadi di Excel-nya tuh saya lagi ngumpulin Kamu perusahaan apa? Perusahaan apa? Industrinya? manufaktur Pak, manufaktur subsektor makanan dan minuman. Iya. Itu Pak, sih paling minggu depan saya bertemu Bu Wil sama Bu Vidi menuju revisiannya. Iya. Iya. Oke. Itu aja Pak dari Iya. saya. Revisi proposal ya. Iya. Iya. Iya, Iya. Oke. Oke, silakan. oke Pak. Terima kasih ya Pak. Iya. Iya, sama-sama. Oke, berikutnya siapa lagi? Pak Devi ya? Ya, benar, Pak Sparta. Mohon izin, Pak. Iya. Eh, Iya. Pertama, saya melaporkan terlebih dahulu kepada Bapak bahwa sebagaimana hasil bimbingan minggu lalu, saya sudah mengalihkan penjelasan mengenai apa namanya penjelasan detail dari informasi yang saya peroleh ke latar belakang, Pak, sebagaimana catatan Bapak. Kemudian yang kedua, juga untuk yang ini Pak, penomoran di dalam struktur penomoran di dalam, apa namanya, tesis sudah kami sesuaikan mengikuti, Iya. pedoman dari, penyusunan tesis yang terakhir di revisi tahun 2022 Pak. Iya. Iya. Dan itu adalah pedoman kami juga sudah konfirmasi ke Mbak Elin bahwa itu yang terakhir, dan Iya. kami sudah cek satu persatu penomorannya. Mohon izin Iya. Pak untuk yang progres pada minggu ini, kami Iya. mencoba untuk menyusun untuk yang bab 4 Pak, mungkin saya share terlebih dahulu kepada Iya, Bapak. silakan. Ya, apakah sudah terlihat Pak Sparta? Oke, digede lagi bisa, gede lagi di Baik Pak. ini. Apakah sudah semakin jelas Pak? Udah. Baik Pak. Untuk strukturnya pada bab 4 ini kami mengacu kepada pedoman tesis juga. Iya.
di mana Ya, bab-bab ini berjudul analisis dan pembahasan. ya, Kemudian subbabnya terdiri dari 4.1 gambaran umum objek penelitian. ya, Kemudian lanjut ke 4.2 yaitu 4.2 mengenai analisis dan pembahasan hasil penelitian, Pak. ya, Ya, mungkin kami coba mulai dulu, Pak, dari 4.1. Untuk 4.1 ini kami menjelaskan mengenai gambar umum objek penelitian, di mana karakteristik responden dari penelitian ini yaitu masyarakat yang menggunakan aplikasi pintar. Selain itu, ya. karakteristik responden dalam penelitian ini juga terdapat identitas diri dari responden yang meliputi 3 komponen, itu jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Adapun hasil analisis dari hal-hal tersebut telah disajikan dalam bentuk diagram di bawah ini. Mohon koreksinya, Pak, apakah Lo Pak? Ya, Pak. beda tabel, beda judulnya. Oh, baik, Tabel, Pak. tabel 143, terus yang di bawah itu kan ada tabel lagi kan itu. Yang ini, Pak. Hari pekerjaan. Beda tabel berarti beri judul lagi sama nomor lagi. Baik, Pak. Apa itu? Tabel pekerjaan apa tuh? Tulis latar belakang pekerjaan sampel. Sampel, latar belakang pekerjaan sampel. Baik, Pak. Nanti saya tambahkan ya, Pak ya. Saya catat Ya. terlebih dahulu. Jadi untuk pekerjaan Terus nanti terus bikin tabel itu eh, ya, ada unsur kindarnya seperti ini. Misalkan 1,5 dengan 1 spasi supaya sama rata gitu. baik, Pak. Dengan 1 spasi itu apa kalau bisa ini tabel itu satu tabel apa ada usia jenis kelamin itu ya. Jadi gimana itu? Jadi satu tabel tuh usia pekerjaan apalagi itu. Coba lagi Pak. Oh, baik, Pak. Nanti digabung menjadi satu tabel ya, Pak Satu ya. tabel. Baik, baik, Pak. Ya, ada ini berapa tabel kamu bisa pisah nih? Dua ya. Eh, ini dua, Pak, dua tabel. Nanti kami Nah, gabung, Pak. jadi satu tabel. Baik, Pak. Jenis tabel. Baik. Bisa jenis tabel bisa kan ya? Bisa nggak? Bisa, Pak, bisa. Nanti kami Bisa. buat satu tabel ya, Pak. Jadi Ya, usia, ya, jenis kelamin, ya. sama pekerjaan menjadi Jadi satu tabel. latar gambar umum responden, strip, usia dan pekerjaan. Responden, strip. Gambar umum responden, strip, usia dan pekerjaan. Baik ya. Jadi apa bikin gimana bisa Baik, Pak. tabelnya. Ya, Baik, Pak. Kami nanti sesuaikan tabelnya, Pak ya. Kami lanjut ya, dulu, ya, Pak. ya, ya. Nah, dari 3 informasi usia, jenis kelamin, dan pekerjaan ini, kami mendeskripsikan di bawahnya bahwa berdasarkan Oh, data di atas. kelamin juga ya. Ya, Pak? Usia kelamin juga. Gender, jangan kelamin nama gender Ya, namanya. Pak. Ada, Pak, jenis kelamin, Jangan Pak. jangan kelamin gender. Oh, gender, Pak. Baik, Pak. Kelamin itu nggak enak dengan. Terima kasih, Jadi Pak. jadi usia, koma gender dan pekerjaan. Judul-judulnya usia, koma gender dan pekerjaan. Dan jenis pekerjaan dan jenis pekerjaan itu ya. Dibikin apa tengah ya. Baik, Pak. Nah, Baik, Pak. terus apa Kami lagi? lanjutkan ke bawah, Pak. Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini, perempuan dan laki-laki, memiliki jumlah selisih yang tidak terlalu banyak, yaitu selisih 10%, jumlah perempuan lebih Ya, banyak. ya. Hasil ini didapat setelah menyeleksi data yang memenuhi persyaratan. Ya. Kemudian berdasarkan usianya yang terbanyak yaitu usia 21 sampai 30 tahun, yaitu sebanyak 57,56%. Hmm. Pekerjaan responden yang paling banyak menggunakan aplikasi pintar yaitu pekerja pekerja swasta, memiliki jumlah terbanyak dari total responden yang menjawab, yaitu Ya, sebesar ya, ya, ya. 63,70%. Ya, bagus ya. Apa lagi? Baik, Pak. Selanjutnya di dalam gambaran umum mengenai profil responden, kami mencantumkan indeks jawaban responden, Pak. Indeks Nah, jawaban indeks jawaban responden maksudnya apa nih? Eh, indeks jawaban responden ini untuk mengetahui, Pak, apakah jawaban responden terhadap variabel teknologi digital, sosialisasi edukasi, infrastruktur, Nah, maupun kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat. Untuk mengetahui jawabannya, Pak. nah, Bapak bikin satu linia pengantar sebelum butir A itu. Sebelum ini, Pak ya. Butir A, sebelum butir A. Sebelum butir A, baik, Pak. Nah, Pak menjelaskan A, B, C, D kan.
Ya, betul. ABC itu apa maksudnya itu? Apa Bapak mau jelaskan? Berikutnya akan jelaskan tentang apa itu dari A, B, C, D. Gitu loh. Jelaskan apa yang Pak jelaskan A, B, C. Soalnya kalau nggak, ini loncat nih dari penjelasan di ini itu tahu loncat A gitu kan. Oh iya, baik Pak. Nah, ada kata penghubungnya, ada ada satu linia penghubung yang orang terbayang, oh ini kita menuju butir A, B, C itu tentang apa ini, gitu ya. Nah, B-nya apa tuh? B-nya apa tuh? B-nya tentang apa? Bapak tahu lah tentang apa itu. Iya Pak. Ya, Jadi itu ya. nanti ya baik Pak, menjelaskan indeks jawaban responden. Ya. Jadi ya, eh itu apa itu? Indeks sama itu apa itu? A, B, C itu apa? iya Pak, dijelaskan dulu Pak di awal ya. Ya, Bridging di Pak awal ya. tuh. Jadi Bapak menjelaskan tentang apa itu dari A, B, C, D gitu ya. Baik Pak. Nah, itu jadi orang tahu. Ya. Itu Baik Pak. yang butir A apa jelasnya? Butir A. Butir A hanya satu ini aja Pak, hanya butir A saja, yaitu mengenai membahas mengenai indeks jawaban responden saja Pak. Ya, ya. Jelaskan, jangan. Tentang Itu apa ya? bukan ini, bukan itu yang itu. Kan udah dia nanti Bapak bikin nih kan. Ya, Nah, terus, sekarang Bapak jelaskan lah yang mau jelaskan berikut ini, eh. Bukan ya. itu tak ABCD, itu tak ABCD, tak itu jangan dapus lagi tadi itu. Baik Pak. Apa yang sama maksudnya kamu kan Bapak kan menjelaskan A ini, jelaskanlah apa A itu. Indeks jawaban ini. Nah, jelaskan nih. Baik Pak. Iya, Jadi indeks jawaban responden ini dimasukkan Pak untuk mengetahui sebetulnya dari setiap kuesioner pada masing-masing variabel itu apakah indeksnya itu rendah, sedang atau tinggi Pak, sesuai dengan rentang bobot yang ditetapkan. iya, Formulasi indeks yang digunakan itu menggunakan perhitungan three box method sesuai dengan penelitian Ferdinand 2014 di mana persentase F dikali dengan 5 dibagi 5. iya. Jumlah samplingnya 280 kali 5 dibagi 5 totalnya 280 Pak. Ya, itu Nah, untuk Ferdinand gitu. Ya, betul Pak. formula itu Ferdinand. Ya Pak. Itu Bapak batas atas tentang skor dalam kurung Ferdinand nih. Batas atas tentang skor dalam kurung Ferdinand. Ferdinand 2014 nih. Nah, Baik Pak. ya, Nah, dari formulasi ini kemudian dijabarkan Pak indeks masing-masing skor berdasarkan perhitungan three box metodenya untuk masing-masing variabel. ya, Ya, ini Pak untuk masing-masing variabel atas kuesioner yang ditanyakan. Untuk variabel bebas pertama adalah teknologi digital, di mana di dalam variabel teknologi digital ini sebagaimana kuesioner yang telah Bapak ACC itu ada 7 pertanyaan dan masing-masing telah dibobot sesuai dengan jawaban dari responden. Nah, berdasarkan dari perhitungan indeks ini diketahui bahwa untuk pernyataan TD1 itu rata-rata angkanya di 194,4 yang tadi menggunakan formulasi yang di sini Pak, formulasi ya. yang ini. Nah, kalau sedang rendah itu artinya apa? Sedang artinya apa? Tinggi artinya apa? Pak jelaskan juga nanti. Ada penjelasan itu nggak? Sebentar Pak, Iya. ada di bawah Pak. Dari bawah. Mana? Nanti mana boleh Enggak, maksudnya kalau sedang tuh maksudnya apa? Oh baik Pak, Apa, rendah, nanti sedang, artinya apa? Artinya apa itu? ya. Jawaban itu artinya apa? Kalau dia indeksnya sedang, rendah, tinggi, artinya apa? Maknanya itu Pak. Jadi apa maknanya? Jadi eh, untuk maknanya Pak, di sini kalau misalnya ada responden menjawab pada pertanyaan yang tinggi Pak, contoh di TD4, ini artinya Ya, sebagian besar responden dia ekspektasinya berada pada angka yang tinggi Pak, ekspektasi apa? atas pernyataan yang disajikan dalam kuesioner. Nah, itu Bapak jelaskan itu di bawah setelah tabel itu. Baik Pak. Ada tabel itu. Bapak jelaskan untuk masing-masing itu. Masing-masing Ya. indeks dari variabel itu Bapak jelaskan ini sedang, maknanya sedang apa? Apa di mana sedang itu? Maksudnya apa sedang itu? Jadi Bapak jelaskan di situ.
Ya. Jelaskan dalam satu lini aja nggak apa-apa. Dalam satu alinea Pak ya. Semua itu satu lini aja jelaskan nggak apa. Jadi jangan bertele-tele langsung di the point, tapi orang ngerti maksudnya makna sedang itu apa. Ya, Baik Pak. ya. Demikian Terus apa juga lagi? untuk variabel bebas yang kedua, Ini sosialisasi dan sama, ini edukasi. sama nih kan. Sama Pak, sama Sama nanti nanti kami bapak akan tambahkan. penjelasannya sama tuh. Iya Pak, Sama nanti penjelasan. kami tambahkan Nah di ini sini. tabel ini supaya bagus Iya itu Pak, satu spasi aja ya. baik Pak. Isi satu spasi kan 1,5 aku bikin. Coba coba satu spasi, coba tes satu spasi. Coba Saya tes tes satu satu spasi spasi. Pak ya. Coba tes satu spasi. Ya, spasi. Satu spasi. Belum ya. Ini Pak sudah Nah, single. single coba, single. Ini Pak, Itu bagus kan? Mana yang bagus tadi itu? ya. Coba Lebih dilihat. bagus Pak ini Pak yang satu spasi. Ya makanya harus harus ada seni juga. Terus yang Ya, yang judul kolomnya ke Bapak blur kan jadi blur judul kolom. Judul kolom di blur kan nih. Itu Bapak bol itu Bapak bol di bol itu ya di blur ya. Kok di blur kan belum di blur belum di blur. belum Pak, sebentar. Ya, di bol itu di blur. Nah itu 1, 2, 3, 4 itu sebelum juga tuh. Nah, dah, dah. Jangan sampai ada huruf A kata diatur kolomnya ya. Udah. Iya Pak, Nah, udah ya. iya Pak, udah Terus Pak. sekarang perlu di bold tuh. Judul judul kolom di bold semua. Di bold semua, baik. Ini di bold semua. Nanti kalau ada yang ke bawah, kamu atur aja kolom itu. Sudah Pak. Nah, nah Ya, dalam eh, dalam apa dalam situasi ilmiah itu tabel tuh hanya ada garis datar aja garis datar di atas. Coba judul itu kolom judul itu judul kolom Bapak Bapak hilangkan garis vertikalnya. garis vertikalnya Pak. Hilangkan nih. Hilang garis vertikal semua. Terus di bawah itu garis vertikal hilang juga. Yang 1, 3, 4 itu garis vertikal hilang. Yang kedua garis vertikal hilang juga tuh. Ini garis vertikal hilang kan? Garis vertikal. Kalau garis horizontal jangan. Itu di kiri kanan belum belum dihilang deh. Pak. Nah, garis horizontal Bapak munculkan di judul kolom itu. Iya Pak. Di kolom garis vertikal, garis horizontalnya. Itu garis horizontal. Kok warna hitam ya garis warna ini kalau garisnya warna abu-abu ya hitam nih garisnya. Garisnya warna hitam yang abu-abu itu. Oh iya Pak. Garis-garis itu hitam biar kelihatan hitam. Garis ke. Garisnya hitam. Iya, Pak. Maaf. Bukan isinya hitam garisnya itu. Bukan isi yang hitam garisnya. Garis horizontal itu bikin garisnya agak hitam. Warnanya. Udah. Oh, nggak kelihatan garis itu ya, nggak kelihatan. Iya.
Nah, ini misal SE titik satu itu kan ada dua row itu. Ya, Pak. Ada dua row kan itu. Betul, Pak. Row satu itu apa itu maksudnya? Row pertama di SE satu itu apa? Yang ini, Pak, Iya, row satu di SE titik satu itu apa? row SE ini yang nilainya 7 ini adalah ada 7 orang yang menjawab pada skala Likert 1, Pak. Kalau di bawahnya, row keduanya, Di bawahnya adalah formulasi hasil perhitungan yang dari formulasi tadi, Pak. Yang ini, Pak, sebentar saya lihat ke bawah, Pak. Ini, Pak, nilai indeks di mana? persentase F1 persentase F1 kali 1 kalau dia menjawab ini, Pak. Nggak, maksudnya di tabel itu kan nggak ada catatan itu. Maksudnya row satu dari SE itu satu itu apa? Hmm, Row dua itu apa? Gimana caranya? Biar biar orang lebih jelas bacanya. Ini kan nggak komunikatif. Maksudnya apa? ya. Gimana cara Bapak itu menyampaikan apakah tambah satu kolom lagi? Nggak tahu itu. Ese satu tambah kolom satu lagi menjelaskan row satu itu apa, row dua itu apa. Kasih kode aja. Nanti ada penjelasan sama. Bisa contoh ese satu. Itu apa tambah kolom satu lagi itu di antara ese satu sama itu. Maksudnya ngerti nggak maksudnya? Kolom itu tambah kolom yang jangan itu tambah jangan itu kolom bukan jangan itu tambah kolomnya yang dari SCT satu itu dipisah. Di situ. Apakah di ke bawah tambah kolom satu lagi. Ngerti nggak? Ya, Pak. Atau kolom satu lagi yang sebelah kanan coba. Itu ya. Tapi sampai ke bawah kan nanti sampai SCT 5 juga sama itu. Iya, betul, Pak. Itu Sama. jangan itu aja. Hilangkan dulu ya, hilangkan dulu deh. Kalau yang kolom SC1 hilang dulu semua. Hilangin dulu. Coba kembali lagi. Itu udah belum ya. Hilangnya kembali itu aja yang mundur ke belakang ada terapan nah ke kiri itu di atas itu hilang tuh. Nah itu. Dia Pak row di atas ke bawah tambah row satu lagi sebelah kanan. Dari SC1 sampai SCT4 tuh Pak range ke bawah tambah satu kolom lagi sebelah kanan. Tambah kolom. Tambah kolom lagi itu. Itu ya. Tuh. Itu kolom pertanyaan dia hilangan. Loh Pak, itu dia bukan bagian skala loh Pak. Pak. Bukan bagian dari skala loh. Pak, itu kan bagian dari skala itu. Iya. Oh, iya, Pak. Bagian dari skala. Bagian dari kolom SSD satu itu. Iya. Bagian dari pertanyaan itu. Kolom pertanyaan Saya itu. akan menulis dulu ini, Pak. Bapak balik lagi aja ke telapak pandang ke kiri itu, balik lagi ya. Mana telapak pandang kiri? Balik lagi aja. Iya. Itu. Itu, ulang lagi itu. Itu. Coba. Column to the right. Insert kolom. Sudah, Pak? Lari ke situ ya. Iya, di sini, Pak. Di sebelah kanannya. Nanti ini dimasukkan ke sini kan, Pak, bagian dari sini. Iya. Oh Ya. ya, coba. Ya. Nah, itu habis kode itu apa kode yang satu row pertama apa kode itu Pak apa namanya? Satu itu apa nama? Apa nama tadi satu itu? Kalau row satu itu apa artinya? Row satu responden, jumlah responden. Iya, Pak, jumlah responden. Jumlah responden JR aja JR, Pak. JR. JR aja singkatan JR. Iya. Di bawahnya apa lagi? Di bawah itu apa lagi? Indeks, Pak. Indeks apa? Indeks dari ini, Pak. Indeks nilai indeks Lupa yang ini. tadi, Pak, scoringnya. Apa nama indeksnya?
Indeks jawaban responden. Apa indeks jawaban IJR, IJR. Itu udah nama sama tuh titik dua sama tuh. Apa kasih keterangan di bawah kolom di bawah tabel itu keterangan di bawah tabel sebelum setelah sumber itu sebelum sumber itu Pak pergi keterangan tabel itu ada sumber kan itu. Ya, Pak. Buat keterangan JR sama dengan apa? IJR sama dengan apa? Nah, ada. Nah, kemudian itu apa satu spasi itu dari keterangan sampai sumber itu satu spasi, satu spasi. Itu hurufnya 9 atau 10. 9 atau 10, 9 aja deh, lebih kecil. Itu. Dah, nanti Pak bikin tabel itu sama yang tiga tadi ya. Baik, Kayak Pak. gini ya. Ya, Nanti Pak. nggak Pak? Nanti ya. Mengerti, Pak. Ya, ini Nanti udah jelas tuh. contoh. Dah. Ini juga sama dibikin kayak gitu juga ya. Cuma, Pak, nanti kami perbaiki sama Ya, seperti yang ya, tadi. ya, sama lah. Nah, di Nanti bab lagi 4 tuh. untuk yang 4.2 ini saya coba mencantumkan mengenai analisis dan pembahasan hasil penelitian, Pak. Ya. Part 21-nya uji persyaratan analisis data uji instrumen penelitian, dari uji validitas. Kemudian saya mencantum Bukan analisis ya, hasil dan pembahasan. oh hasil, Pak ya. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Penelitian. Hasil sini hasil dan pembahasan penelitian. Ya. Baik, Pak. Nah, Yang pertama ada uji validitas, Pak. Saya mencantumkan teorinya dulu. Menurut Panjaitan dan Ahmad 2017, uji validitas merupakan instrumen Mas, penelitian yang Mas, memerlukan. Mas. Ya, Pak. Sebaiknya tadi yang pakai A, A, B itu mana di atas sebelumnya? Sebelumnya. Ah, Supaya konsisten penomorannya. Baik, Pak. Yang A itu ganti 41 berapa tuh? Terus, terus, terus. Terus. Ini, Pak. A itu ganti 41 berapa? 411. 411 baik, Pak. 41 ganti. Biar konsisten. Ya. Jadi satu lagi siapa tuh? Ada yang mau presentasi, mau bimbingan satu lagi siapa? Mbak siapa? Hilang dah, langsung pergi dah. Mbak Sulasmi ini, Pak, ada? Masih ada, masih ada. Ya, Saya ada, Pak. ya. Eh, Baik, Pak, saya lanjutkan, Pak. Pertama, uji Ya, validitas, Pak. Teorinya dulu, ya. menurut Panjaitan dan Ahmad, uji validitas Nggak usah merupakan... pakai teori lagi, nggak usah pakai teori lagi, langsung aja. Oh, Itu langsung aja, Pak ya? udah ada di bab 3 kan? Oh, iya, baik, Pak. Mengapa boleh ulang? Dia habis semua teori ini. Langsung langsung apa kalimat kamu sendiri itu. Jadi bab 4 Baik, itu Pak. kalimat kamu sendiri. Oh, baik, Pak. Kalau Ya, begitu, langsung aja. saya cantumkan ini, Pak ya. Mana? Ini kan prioritas nih. Iya, Kamu Pak. jelaskan ya prioritas aset tabel, kamu jelaskan ya. Jangan lupa bikin sumbernya ya. Aset Iya, tabel Pak. itu. Ini bikin satu spasi juga. Tuh judul tabel itu di bold ya. Judul tabel itu di bold. Judul tabel di bold. Judul tabel di bold. Itu nanti satu spasi nanti kamu ubah lagi yang contoh itu lagi kasih contoh tadi deh. Yang tadi, Pak. Baik, satu spasi. Ya. Baik, Pak. Sorry yang tabel tadi itu lupa. Tabel itu belum selesai tadi. Tabel yang tadi kasih contoh itu belum selesai tadi. Coba cek ke atas lagi lupa. Oh, baik, Pak. Cut lagi. Belum selesai itu. Yang ini, Pak. Ini. Nah, sekarang itu Bapak hilangkan semua garis vertikal. Semua garis vertikal, Pak ya. Hilangkan.
Ya Bapak, buku hilangkan semua garis vertikal sama horizontal tuh yang isinya itu. Isi itu kalau Bapak hilangkan garis horizontal sama vertikal hilangkan semua isinya itu. Ah itu ya. Hilang kan? Itu masih ada Oh, sebelah hilang. kanan masih ada tuh. Sebelah kanan masih ada tuh. Sebelah kanan masih ada. Ya. Dah. Itu Pak. yang garis horizontal yang judul itu di bawah ada itu. Kolom-kolom itu di bawah harus ada horizontal garisnya di bawahnya. Nggak ada. Satu 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 kolom itu ngapa kamu kan? Itu ngapain di itu tuh? Loh, garis vertikal jangan ada, Mas. Jangan lupa ya. Yang Vertikal sebelah jangan dihapus hilang kanan semua. kanannya juga hapus ya, Pak. Hapus semua. Vertikal jangan. Hapus semua. Iya. Pokoknya horizontal hapus semua setelah judulnya hapus semua. Horizontal itu hapus semua. Bukan judul jangan dihapus horizontalnya. Kok judul kolom jangan dihapus horizontal atas bawah jangan dihapus. Iya. Judul kolom jangan. Horizontal tak pada. Tak ada horizontal tak pada. Vertikalnya nggak ada. Dah. Itu juga horizontal garis horizontal di bawahnya juga ada tuh. Horizontal yang di bawah angka 2123 pokok sebaris bawah itu yang blur, blur itu di bawahnya ada garis horizontal blur di bawah itu harus ada garis itu. Sudah, Pak. Itu garis vertikal sebelah kiri masih ada tuh. Garis vertikal sebelah kiri di judul kolom itu masih ada tuh. Tuh Oh lihat. iya, Pak. Nah, ini garis horizontal di bawah hilangin semua tuh. Kecuali garis horizontal yang paling apa horizontal paling penutup penutup garis horizontal penutup ada. Oh, baik, Pak. Nah, horizontal penutup ada. Jadi kamu kalau yang sudah putus tambahkan tuh. Bisa di kolom satu masih ada. Di kolom satu itu kolom kolom garis penutup di kolom satu itu kolom pertama itu belum nyambung. Itu ya. Nah, itu yang kolom terakhir tuh garis penutupnya horizontal penutupnya harus ada. Sudah, Pak. Nah, inilah bentuk tabel yang di jurnal ilmiah itu kayak gini, Mas. Baik, Pak. Nah, jadi kamu bikin semua kayak gini, itu judul kolom di bold, judul tabel di bold, tabel di bold. Ini ada judul sosialisasi akuntansi ini apa maksudnya? Oh, ini saya delete aja, Pak. Redundant, Pak. Ini sosialisasi dan edukasi. Iya. Ah, itu ya. Ya. Jadi ini Mas yang bentuk tabel sekarang itu kamu Mas lihat nanti di jurnal kayak gini ya. Baik, Pak. Cara pengitikan tabel yang bagus ini. Hmm. Semua tabel Pak jadi kayak gini. Jadi ya, tabel itu ketentuannya satu spasi, Ya. judulnya di bold, Ya. kemudian judul kolom di bold, ya. Kemudian di Ya. blur di kolom pertama judul itu di kolom judul kolom itu di bold ya. Ya. Kemudian garis horizontal untuk judul kolom dimunculkan. Ya. Kemudian garis horizontal penutup dimunculkan, ya. Hmm. Baik, Pak. Kemudian garis vertikal dihabisin semua. Ya. Nah, ini jadinya ya. Coba Pak lihat yang bagus ini itu yang Bapak bikin tuh. Coba lihat deh. Mana yang bagus tabelnya?
Nah, ini itu ini. Nah, coba ini itu ini. Mana Iya, bagus Pak. ini. Bagus yang Ya. sudah direvisi, Pak. Nah, ini bentuk tabel tuh yang tulisan ilmiah kayak gini ya. Ya, Ya. baik, Pak. Tapi kalau sumber tuh usul kecil aja, 9 satu spasi ya. Sumber. Iya, Ya. Pak. Ya, Nah, itu ya. Nanti Bapak bikin semua tabel gitu ya. baik, Pak. Kami rapikan kembali. Ya. Nah, saya kasih contoh satu aja. Ini Bapak Ya, bisa pilih semua. baik, Jadi Pak. enak juga, enak lihatnya ya. Iya, Pak. Kalau tadi kan sama kayak itu apa ya? Lebih rapi lah, rapi dan Ya, sesuai aturan baik, internasional gitu ya. baik, Pak. Udah, apalagi itu kembali lagi tadi yang Bapak yang mau Ya, apa eh, validitas sampel itu. ya. Ini, Pak, Iya. dari tabel ini nanti tabel juga sama kan dirapikan seperti Iya contoh sama yang rapi Bapak. rapi Ya, ya. ya. Hasilnya, Pak, dari tabel di atas menjelaskan bahwa semua item pertanyaan dari kelima variabel, baik itu variabel bebas maupun variabel dependen, pada kuesioner memiliki nilai R hitung di atas R table yaitu 0,117, Pak. Oleh karena itu, pertanyaan Iya. tersebut dinyatakan valid. Ya, oke. Oke. Terus apa lagi Kemu- tuh? Kemudian berikutnya adalah uji reliabilitas, Pak. Nah, teori Nanti, yang disebutkan ya, teori yang disebutkan ya. baik, Pak, nanti tidak disebutkan. Boleh Pak jelaskan kelima apa sendiri ya terkait dengan hasil penelitiannya ya. Ya, Pak. Jangan diulang-ulang lagi yang bab 3 itu jangan ulang lagi situ, jangan. Ya, baik, Pak. Langsung ke Ya. langsung ke hasilnya, Pak. Dari tabel di atas menjelaskan bahwa semua item pertanyaan tentang variabel teknologi digital atau TD, sosialisasi dan edukasi atau Ini SE, realisasi dapat di mana nih? Kan tabelnya kan kayak nyendiri sendiri itu bagian dari apa nih? yang mana, Pak? Ya, yang tabel kecil ini kan reliability statistik tuh. Ya, Kamu dapat dari mana nih? Kamu kamu kutip, kamu potong dari mana nih? dari aplikasinya, Pak, SPSS. Aplikasi dua ini kelihatannya. Tapi ada tabel besar yang dia bagian potongan di tabel apa nih? Oh, Reliability ini. baik, Pak, baik, Pak. Nanti kami cantumkan tabel Ya, yang utuhnya, Pak. yang utuhnya itu, tapi kau bikin lagi yang itunya, yang jangan gini aja, nggak bagus nih. Karena kan nanti Ya, kalau dibikin tabel berapa, judul tabel kan, nah, kan iya, jelek Pak. banget. Baik, Ini Pak. nggak, ini kan naik satu sering bikin kayak gini nih. Saya kasih tahu jangan, jadi potong. Boleh tabel itu bikin tabel sendiri, tapi tidak menghilangkan makna dari hasil output itu. Ya kan tabel itu nggak boleh output itu kamu langsung di copy file ke dalam penjelasan nggak boleh kan bikin tabel baru lagi. Tapi paling tidak informasi penting jangan dipisahkan Baik. gitu. Baik, Pak. Sudah di notes, Pak. Nanti kami revisi kembali Ya, untuk ya, yang ya, tabel. ya. Ya. Terus apa lagi? Ini yang tabel di atas itu satu linia atau linia baru itu bagian di atas. Karena linia baru deh. Bagian dari atas, Pak, ini, Pak. Bagian dari Sambung di yang atas. uji reliabilitas, Pak. Enggak, maksudnya dia alinea sendiri atau Pak? Misal tabel di atas menjelaskan itu alinea sendiri atau apa itu? Oh, bagian dari alinea yang di atasnya, Pak. Bukan alinea di atas. Oh Ya, itu. Bukan ya. alinea baru aja. Bukan, Pak, bukan. Bukan. Oh. Baiknya alinea baru aja. Alinea baru, Pak. Gitu. Iya, itu alinea baru dia itu anunya Baik, Pak. dikasih masuk ke dalam sedikit. Nah itu ya. Ya, baik, Pak. Jadi ada Untuk yang kesan uji, misal apa? Itu terus. baik, Pak. Untuk yang uji reliabilitas, Pak, hasil dari pengujian di SPSS-nya di sini bahwa kelompok alpha-nya di atas 0,6, Pak, sehingga memang dapat disimpulkan bahwa instrumen pada seluruh variabel dinyatakan reliable, Pak. Ya, Kemudian berikutnya adalah uji asumsi klasik, pertama uji normalitas. Nanti teori ini akan kami hapus, Pak. Hanya nanti ya, yang kalimat dari saya aja. Pada tabel di atas, tabel yang ini maksudnya, Pak, ya. tabel sampel Ya, Bapak bisa ada kelewat sini yang pengantarnya sebelum tabel 10 itu ada kata pengantar nih, kata pengantar nih. ya, Pak. Ini bukan teori kan? Ada teorinya, Pak, nanti kami hapus, Pak. Nah, jadi dihapus tinggal kelima opat sendiri yang menjelaskan berikut ini hasil generalitas lihat besar lihat tabel sekian itu. Baik, Pak. Untuk melihat apakah datanya normal sesuai syarat regresi tubuh bisa dianalisis, maka berikut ini sajikan hasil tabel hasil normalitas
pengujian ini sebagai berikut tabel itu, tabel satu berapa itu. Baru ada tabel, baru ada penjelasan hasil tabel kan. Jadi nggak usah pakai teori-teori, teori kan udah tahu di bab 3. Baik, Pak. Ya. Lalu yang judul-judul tahu judul normalitas, judul normalitas di atas judul normalitas. Nah, itu di mepeng ke pinggir, Mas. Di mepeng ke pinggir. Saja dengan 4.2 itu nomornya. Jadi kalau ya terus maju ke kiri lagi itu. Begini, Pak. Ya, sebaiknya itu 4.2.2.1 judul normalitas. 42.2.2.1. Satu. Ya. Baik, Pak. Untuk uji normalitas, kalimat pembukanya berikut ini adalah hasil uji normalitas sebagaimana tabel berikut. Tabel hasil uji normalitas. Nanti kami sesuaikan, Pak. 9. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa hasil signifikansi uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,2, di mana data variabel dikatakan berdistribusi normal jika taraf signifikansi di atas 0,05. Jadi dalam pengujian metode normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel terdistribusi normal. Lanjut, Pak. Lanjut. Untuk 4 Itu juga titik kamu dua titik rapikan ya. dua titik duanya uji multikolinearitas, Pak. Kamu ke kiri nih, bisa aja ke kiri ya. Nanti rapikan ya. Baik, Pak. Nomor itu, nomor itu. Nah, nanti rapikan aja. Iya, Pak. Oh, hilang nih. Ini, Pak, yang di pembahasan untuk yang uji multikolinearitas ini saya mencantumkan satu alinea, Pak, mengenai tujuan dari uji ini, Pak. Ataukah langsung seperti yang tadi, Pak? Yang ini berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas sebagaimana Nah, tabel berikut. boleh kamu penjelasan tentang judul, tapi kalimat sendiri jangan mengutip-ngutip apa kalimat sendiri. Baik, Pak. Uji normalitas itu uji normalitas dilakukan dalam rangka untuk apa hasilnya sebagai berikut itu ya. Itu boleh. Tapi jangan ngutip-ngutip lagi ke kalimat kamu sendiri. Baik, Pak. Itu rapikan, nanti rapikan itu alinea itu dimasukkan ke dalam kalimat pertamanya. Semua alinea lah kamu rapikan lagi nanti. Baik, Pak. Hmm. Ini juga rapikan juga. Nanti aja nanti udah kan udah tahu cara merapinnya Ya, Pak. ya. Baik, Pak. Kita udah tahu kan udah nanti aja. Apalagi Iya, itu. Pak. Itu juga Baik, Pak, nih untuk alinea yang uji ini masukkan ke dalam. multikolinearitas, Pak, hasilnya eh mem- dari hasil di atas diketahui variabel teknologi digital, apa?
TD memiliki toleransi 0,278 dan VIF-nya 3,593. Kemudian variabel sosialisasi dan edukasi, sini adalah SE, memiliki toleransi 0,70 dan FEM-nya 3,709. Sedangkan variabel ketersediaan infrastruktur atau KI memiliki toleransi 0,377 dan VIF 2,655. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinialitas, Pak. Kemudian berikutnya untuk uji heteroskedastisitas, nanti kami coba persingkat lagi, Pak, untuk kalimat di Ya, awalnya. rubah, ya, rubah. Nanti Oke. nanti gua udah tahu caranya. Baik, Pak. Kesimpulannya bahwa dari gambar grafik scatter plot di atas terlihat bahwa titik-titik tersebar secara acak dan tersebar di seluruh area dan membawa angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian yang Nah, terakhir, nah, penguji hipotesis ya, terus. ya, pengujian hipotesis, Pak, uji parsial atau uji T, Nah, Mas, ini Mas. Sebelum penguji hipotesis itu, ya, Pak. subnya adalah hasil regresi persamaan penelitian. Hasil regresi persamaan penelitian. Subjudulnya. Nah, isinya kamu menjelaskan makna hasil yang tabel apa tabel 12 itu. Bukan tabel 12. Tabel 12 itu. Jadi hasil regresi persamaan penelitian itu ya. Nomor berapa sub itu? Coba nomor berapa itu subnya? Nomor berapa nomornya? Nomornya Dua titik, setelah nomor di atas tadi itu uji, kan ada tadi uji itu uji apa? Uji klasik tuh. Uji klasik ya, berapa Pak. nomor? Uji klasik itu berapa nomor? Uji klasik. Uji klasik 422, Pak. Nah, berarti 423. Series itu 423. Punya hipotesis 424. Jadi 424. 424 nih. Nah, jadi dalam kalimat hasil kesimpulan penelitian itu kamu buatlah kata pengantar berdasarkan eh, berdasarkan hasil olah data diperoleh hasil persamaan regresi pada tabel berapa. Pokoknya kalimatnya itulah intinya. Buat sini ya. Oke, berikut. Bapak bikin tabel regresi itu bagaimana bentuk hasil regresi itu. Pak lihat di jurnal. Ya, Ada Pak. cara bikin tabel itu, tabel regresi ada caranya. Buka jurnal apa yang bagus, sumber jurnal yang bagus coba buka. Coba contoh jurnal buka jurnal yang Bapak kutip yang bagus itu mana? Jurnal. Tuh. Buka deh. Ini buat tutup dulu nih, tutup dulu ini. Ya, Pak. Tutup dulu buka yang jurnal. Jurnal yang bagus Pak, yang kalau bisa jurnal internasional ya. Kalau jurnal dalam negeri itu kacau balau orang isinya. Iya. Betul. Yang internasional yang bagus.
Udah Pak. Maaf Pak, loading Pak jaringannya ini. Oh itu. Saya tethering dari handphone. Coba lihat itu Pak hasil regresi bagaimana hasil dia mau regresi nggak? Coba hasil dia ada regresi nggak? Terus ke bawah. Dia kuantitatif Pak ini. Coba lihat ke bawah hasil. Terus Pak coba mungkin dalam piring kali ini. Nah, ini balik tabel coba deh. Ini kan garis vertikal ada kan? Halo? Garis horizontal ada kan? Vertikal nggak ada kan? Iya, benar Pak. Tidak ada garis vertikal, hanya Hmm. ada garis horizontal. Dia kolom atas bawah ada. Iya. Bagian bawah terus. Nah, ini hasil kayak ini nih. Nah, ini apa nih? Jadi, jadi bikin tabel hasil itu Pak, Bapak desain sendiri, jangan mengcopy file output SPSS atau output ifs ke dalam tabel, ke dalam body notes ya. Baik Pak. Bapak bikin sendiri dah. Yang penting Bapak bikin tuh
Misalnya tabelnya hasil regresi eh, data panel itu apa regresi Pak ada berapa? Satu, dua, tiga. Hasil regresi ada berapa? Ini Pak, yang dari jurnal Pak. Ya gini, Bapak begini gini nih. Ya, tapi dia kan dia nih apa nih? Regresi analisis hasil itu gini begini ya. Ya Pak ya. Seperti ini Pak ya. Baik Pak. Ya, itu. Kalau dia kan pakai ke atas apa ke horizontalnya semua. Ini kan dia vertikal ke atas tuh. Ya, Pak. Ya. Gini kan nih. Sirkuit tiga ini tabel kan nggak ada garis vertikal nggak ada kan? Iya, tidak ada garis vertikalnya Pak. Terus penjelasan bawah itu agak kecil hurufnya itu satu spasi ya. Iya. Gitu ya. Udah kita berarti sini. Lalu kembali lagi tadi Pak. Kembali Pak. lagi ya. Kalau boleh juga jurnal saya bisa juga jurnal saya kalau bikin tabel itu untuk hasil regresi seperti apa ya. Baik, nanti saya lihat jurnal yang punya Bapak juga Pak. Iya, seperti apa itu. Hmm. Kalau jurnal lama masih kalau jurnal yang lama tuh masih garis vertikal masih ada tuh. Oh itu Pak. Ya, itu yang lama tuh. Nah, ini masih ada vertikal kan yang lama nih. Iya Pak. Yang baru sekarang nggak boleh vertikal gitu. Nanti disesuaikan Pak. Itu ya, ya Mas ya. Jadi Iya Pak. jadi jadi hasil hasil GC itu ada di sub 423 ya. Empat mana? 42 Tiga empat Pak. tiga ini ya. Iya Pak. Nah, kemudian di uji hipotesis ini yang uji pada uji T-nya itu kecil ya, bukan T besar ya. Nah, Bapak nggak ada tabel lagi di sini. Bapak rujuknya ke tabel yang 422.3. 423 Pak. Baik Pak. Ya, rujuk ke situ. Jadi di sini nggak ada tabel, uji hipotesis nggak ada tabel. Baik Pak. Atau apa rujuk ke tabel yang ada di 423. 423 itu isinya apa kasih tahu hasil analisis seperti ini ada tabelnya itu Bapak interpretasikan hasil itu bukan analisis ya Baik Pak. interpretasi hasil regressi itu beda sama analisis kan nanti ada sub lagi itu. Iya Pak. Nah itu interpretasi hasil misal kalau T sekian probabilitas sekian maknanya apa itu tapi bukan uji hipotesis ya Iya. ini interpretasi hasil regresi itu ya. Baik Pak. Nah, kemudian kalau yang hipotesis itu Bapak nanti angka rujuk ke tabel yang ada di 423 ya. Baik. Nah, itu ya. Jadi kalau Pak kasih tahu lah uji hipotesis. Uji, uji hipotesis cuma satu uji T aja Pak, nggak ada lagi uji lain. Uji T aja. Baik Pak. Nggak ada uji kalau ada uji fit mana? Uji R itu mana? Bapak ada dua kayak uji itu. Uji apa? Itu semua, Bang. Uji simultan Pak. Nggak perlu Pak ya? Uji simultan tuh kan kamu Bapak nggak uji simultan kan? Enggak Pak. Uji Bapak nggak ada simultan kan? Ya ada Iya. apa sih? Baik Pak. Ya. Uji F ini kan uji F itu kan uji F itu kan Bapak nggak ada posisi yang perlu uji F kan? Nggak perlu kan? Nggak ada Pak. Hanya uji T aja. Enggak bukan uji F, uji F. Iya. Uji F ini sebenarnya uji untuk fitnya model kan. Iya. Bawa pindahkan penjelasan itu sama tabelnya ke 423. Setelah Oh baik Pak. setelah interpretasi regresi Bapak penjelasan tentang kelaikan ke fit model menggunakan uji bukan uji apa menggunakan hasil F test ya. Iya. Tapi uji F itu bukan hipotesis tuh, bukan uji hipotesis, uji kelaikan model aja. Maka dia bagian dari sub 423 itu. Bagian dari sub 423 baik Pak. Ya, itu ya. Ya. Uji hipotesis cuma satu itu aja, uji T aja. Iya. Uji T nggak ada tabel, merujuk ke tabel di 423 ya. Baik Pak. Nah, Kalau untuk yang uji determinasi masuk di bagian dari sub 423 juga nggak Pak? 423 juga sama, Baik Pak. sama itu. Bukan uji hipotesis tuh. Ya, kalau uji hipotesis, pertanyaannya hipotesis mana apa uji dengan uji R kan nggak ada.
Benar, Pak. Itu bukan uji hipotesis tuh. Ya, Nah, kalau dari segi berganda itu bagian 424, 42 apa 426 nih. baik, Pak. Lalu Ini bagian dari nanti kita 424, Pak. lagi lihat lagi urutan nomornya ya. Baik, Pak. Cek lagi tuh. Oh, Pak udah sampai sini, baru sampai sini. Iya, Pak, baru sampai situ, Pak. Udah, udah, udah. Ini ada Baik. hasil, ini hasil apa nih? Ada hasil regresi kan? Iya, Nah, Pak. hasil regresi ini. Hasil regresi pindah 423 nih ya. Yang ini pindah 423, Pak ya. Nah, 43 itu ada, jadi hasil regresi itu tidak hanya ini aja ditampilkan. Ada juga, dia punya saya deh yang jurnal saya lihat deh. Baik, Pak. Nanti Hasil saya regresi, lihat merefresh ke jurnal Bapak. ya, ya, jurnal saya yang terbaru dah. Lihat hasil regresi gimana tampilannya itu. Baik. Hanya Baik, ini Pak. aja. Dia Pak dua persamaan ya? Ada dua persamaan. Persamaan, Pak. Dua Satu persamaan. yang kepuasan masyarakat, yang kedua adalah yang kualitas layanan. Oh iya, iya. Jadi Y-nya ada dua ya. Iya, Pak. Y dua. Jadi kalau gitu hasil gizi kalau Bapak bagi dua sub tuh ya. Oh iya, Pak, bagi dua sub, Dua betul. sub jangan dicampur-campur ya. Iya, Pak. Jangan campur bagi dua sub. Ya, kalau persamaan satu subnya apa judulnya itu ya. Iya, Dampak apa-apa terhadap hasil gizi dampak ini terhadap ini ya. Hasil gizi itu hasil gizi persamaan satu judulnya sub hasil gizi persamaan satu hasil gizi persamaan dua itu ya. baik, Pak. Gitu, ya. Itu judul. Udah ada situ tuh. Pindah aja 423. Ya, Baik, Pak. udah. Baik, kami rapikan kembali, Pak, untuk bab Ya, ya. 4-nya. Ya. Oke, Mas. Tutup lagi, Mas ya. Ya, Udah. Saya sudah, Pak kasih Sparta. boleh live deh. Baik. Ya. Terima kasih, Pak Sparta. Ya, sama. Berikutnya siapa yang situ? Si itu. Assalamualaikum Pak Sparta. Oke, silakan buka videonya. Bentar, Pak. Nah, ya. Pak izin untuk progres tarik datanya masih dalam proses Pak yang bank konvensional. Karena Ya, kan ya. kemarin terkait penyelesaian saya masih ada langsung ke pernikahan ya Pak, terus baru selesai pindahan kontrakan. Oh, Jadi udah nikah nih. iya Pak, saya Waduh, kemarin makin acaranya 8 bagus. Juni Pak. Alhamdulillah. Pantas wajahmu cerah banget, sumringah wajahnya. Ya, Terus baru kelihatan pindah makin kontrakan bagus. juga Pak. Kamu tinggal di mana habis merit itu tinggal di mana? Masih di Jakarta Pusat Pak, dekat Harmoni. Mm-mm. Suamimu yang kau dulu kan kenal ke saya itu. Iya Pak, yang pernah saya bawa ke Hmm. kampus. Alhamdulillah. Oh, Ya, Pak. bulan madu di mana kamu nih? Bulan madunya. Belum Pak, soal ditinggal dinas Pak. Oh, habis merit langsung dinas kamu. Iya Pak, saya ditinggal dinas Pak. Suami dinas di luar kota. Iya betul Bapak. Carikanlah hari lain. Bulan madu itu nggak jauh di Jakarta juga boleh. Penting ya sewa penginapan lah kemana. Ya perlu itu 3 hari, 4 hari perlu lah itu. Iya Ya. Pak betul. Ya. Kalau sibuk kerja susah juga. Bulan madu sebenarnya healing untuk berdua aja sih. Ya. Siap Pak, siap Pak. Di mana aja nggak ada masalah lokasi di mana aja nggak masalah penting berdua aja Iya betul Pak Sparta. itu, acara nikahnya sukses ya Alhamdulillah Pak lancar Pak. Tapi lancar perjalanannya jauh Pak. aja kemana Pekanbaru mana Iya dari Pekanbaru masih 5 jam Pak. Pekanbaru pasti di mana Masih mana 5 jam. daerah mana Perbatasan sama Sumatera Utara Pak. oh, perbatasan sama Sumatera Utara Iya Riau-nya, Riau paling ujung. apa tuh daerah apa Masuknya Kabupaten Rokan Hilir Pak. Oke, Hilir ya. Oh, pasti Pekanbaru kan Hilir itu. Iya masih Riau Pak. Berarti perbatasan sama Sumatera Utara. Betul. Betul. Alhamdulillah. Jadi Pekanbaru berapa kilo tuh ke situ? Lumayan Jadi dari lumayan jauh Pekanbaru sih Pak. dari Pekanbaru naik bis lagi situ. Kamu kan Iya pesawat. naik naik travel Pak. Paling Oh, udah travel. lewat tol estimasinya masih 5 jam. Kalau nggak lewat tol bisa 9 jam sih Pak. Udah ada tol sampai ke Rokanhilir itu udah ada. Sampai Dumai Pak. Dumai ada. Oh, lumayan. Oh, lumayan ininya efisien waktunya ya. Iya.
Dari Dumai Hmm. masih 3 jam Pak ke rumah. Oh iya, biar kok, ya nggak apa-apa lah ya. Iya, Alhamdulillah lah, sukses kamu ya. iya Pak, makasih Semoga Pak. skripsi cepat lah selesainya ya. Iya Pak, saya juga pengen cepet Pak. Ya, ini. Kamu dinas luar kota sering juga, dinas luar kota. Kebetulan suami sih Pak, yang sering Kamu dinas luar kota. kamu dinas luar kota jarang, kamu dinas nggak? Nggak jarang Pak, paling acara weekend banking gitu loh Pak, suka ada acara kalau weekend. UN ya, oh iya. Iya. Eh, Ya, terus sekarang sampai di mana katanya? Ngumpul data. Iya, lagi kolektif data sih Pak, untuk Terus, yang bank konvensional. Lagi hubungin Bu Roli lagi Pak. Kan ya, kemarin Bapak bilang bagi dua kan Pak. ya mengapa? Mm-mm. Mau dia lagi aja. Iya Itu Pak, cepat kalau bisa apa sebelum Juli udah selesai, akhir Juli selesai ya. iya Pak, 10 Juli kan di Juni nih. iya Juli Pak. udah selesai, Juli udah selesai karena Baik Pak, baik Pak. UBS itu mau dijual tuh pihak lain, ya. Iya Pak. Kalau jual kan beda lagi pengolahannya kan. Saya Mm-mm. kalau jual saya nggak tahu juga apakah saya akan teruskan enggak, nggak tahu juga saya tergantung itu. Baik Ya. Pak. Udah tahu beritanya. UBS mau dijual, udah tahu. Tahu dari Bapak. Nah, iya, mau Iya, dijual tuh. BI udah nggak mau tahu lagi dia, ya. Jadi kalau kalau bisa sebelum apa, kalau bisa November sudah kamu ya. iya Pak. Sampai lewat apa Juli itu ya. Baik Pak. Beda lagi itu, dan suasana beda lagi itu ya. Gitu. Saya suruh mahasiswa cepat-cepat lulus yang ini saya Iya pokoknya Pak. betul lulus dulu ya. Iya Pak. Kalau mengenai penjelasan tuh yang penting tidak mengganggu konten lah ya. Kalimat perbaiki aja nanti. Ya. Jadi apalagi mau tanyakan apa Rasmi, si Rasmi. Paling saya menyampaikan itu Pak, karena kan kemarin saya belum sempat ikut bimbingan terus kan Pak. Iya iya iya. Iya, Ya, salam sama suaminya ya. iya Pak. Ya, Nanti saya ya sampaikan semua. Pak. Ini tiap tiap hari dikerjakan skripsinya tiap hari. Baik Pak. Pulang kantor jam berapa pulang kantor? Pulang kantor paling kadang habis maghrib, kadang habis isya Pak. Habis sisa Mm-mm. 1 jam lihat dah. Kayak kalau jam 8 sampai 9, dari 9 sampai 10, 1 jam aja tiap hari. Iya Pak. Baik Pak. 1 jam aja kalau mereka data ya 1 jam mereka habis itu tutup lagi besok lagi. 1 minggu di fullkan, digas gitu ya. Iya, baik Pak sepakat. Iya. Kalau enggak diminta bantu, udah ketemu sama orang satu pagi yang mau bantuin. Backup data ada. Itu kasih nomor Belum telepon. Pak. Belum Pak. Udah hubungi deh orangnya belum. Belum Pak. Telepon coba teleponnya kalau ada mau Iya, gabung. Untuk data. baik Pak. Daripada kamu rekap kan repotnya. Syukur aja mereka rekap ya. Rekap data aja. Kasih 500.000 mau mereka 600.000 juga mau mereka. Ya, Ya, baik Pak. ya. Bilang di Pak Sparta bilang gitu ya. Kalau dia nggak ada, kamu tahu bisa nggak tolong cari teman yang bisa ya. Mereka data Baik. aja. Kamu ngolah Iya Pak. data, kamu ngolah data bisa. Eh, harus belajar lagi sih Pak. Nah, kalau misal ngolah, sekali sama mereka suruh ngolah, jadi kamu Iya, interpretasi aja. iya Pak. Jadi mereka ngolahnya, ya. Baik Kalau Pak. sama ngolah beda lagi anunya. Kalau mereka data sama ngolah, gak apa-apa orang disuruhnya. Tapi untuk interpretasi kamu sendiri ya. Ya. Jadi kalau menyuruh mereka itu kamu siapkan form Excel-nya. Form Excel siapkan dia langsung rekap situ ya. Ya, Kalau bisa kamu sendiri nggak apa-apa juga. Kalau bisa sendiri aja. Saya disertasi saya rekap sendiri aja tuh. 7 bulan saya rekap disertasi. Saya nggak ada juru orang lain bisa saya ngerjain sendiri semua. Karena pengen menikmati proses itu kan. iya betul Pak. Jadi kalau ada pertanyaan dosen apapun, pertanyaan dosen saya jawab tuh. Karena saya ngerjain semua. Tahu saya karakteristik data itu, eh, karakteristiknya sifat data itu saya tahu semua itu. Karena saya rekap semua kan, sumber data di mana saya tahu. Kalau ada data yang aneh saya tahu juga itu. Ya. Penyebab, oh ini kalau ini penyebab ini tahu dia saya. Ini penyebab ada data ini saya tahu itu. Ya. Jadi enak kalau jadi sendiri enak. Jadi ujian lancar lah. Ya.
Nulis juga ya lancar, nulis juga lancar kan, udah di kepala Iya, semua. Gitu ya. ya Jadi Pak. selamat ya, selamat hidup, menempuh hidup baru. Saya nggak bisa kalau Makasih Pak. kamu married-nya di Jakarta. Di Jakarta datang tuh, ya. Kamu nggak mungkin datang jauh kan. Iya Pak. Ya, Sulasmi ya. Ya Pak, makasih Ya, Pak. ya, sama. Oke, foto dulu ya, foto dulu ya. Foto. Baik, Pak Sparta. Buka Pak. Satu, dua, tiga ya. Oke Pak, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Waalaikumsalam Sparta. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama.